Lagi-lagi saya jumpai Nyonya dalam keadaan seperti ini. Hal ini tidak bisa dibenarkan, Nyonya Martopo. Nyonya memaksa diri. Koki dan Babu bergurau di kebun sambil memetik tomat. Semua orang yang bernafas sedang menikmati hidup ini. Bahkan kucing kita pun tahu bagaimana berjenakanya dan berbahagia. Berlari-lari kian kemari di halaman, berguling-guling di rumputan, dan menangkapi kupu-kupu. Tetapi Nyonya malah membiarkan diri di dalam ruangan ini seakan-akan seorang suster di biara. Ya, sebenarnya lah, bila dihitung secara tepat, Nyonya tidak pernah meninggalkan rumah ini tidak kurang dari 1 tahun. Dan saya tak akan pergi keluar. Kenapa saya harus keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku telah terbaring di kuburnya. Dan saya pun telah mengurung diri di 4 dinding ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Ini lagi. Ngeri saya mendengarnya, sungguh. Tuan Martopo telah mati dan itu adalah kehendak Allah. Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itulah yang Nyonya ratapi dan sudah sepantasnya Nyonya menyudahinya. Orang tua tidak bisa terus-menerus melelehkan air mata dan memakai baju hitam yang muram seperti itu. Suami saya juga meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya menangis dan melelehkan air mata sebulan penuh. Tapi apakah orang harus berkabung selama-lamanya? Itu sudah lebih dari yang sepantasnya untuk suami Nyonya. Nyonya telah melupakan semua tetangga Nyonya. Nyonya tidak pergi keluar dan tidak menjamu seorang pun juga. Pakaian-pakaian pesta telah dikerikiti tikus. Seakan-akan tidak ada lagi orang baik di dunia ini. Tetapi di daerah ini banyak sekali orang-orang yang menyenangkan. Di desa ini Pervini mengadakan location. Wah, bintang-bintangnya kocak. Setiap malam minggu mereka melakukan pertemuan. Bintang-bintang yang cantik pada bernyanyi dan Raden Ismail bermain kencak. Oh Nyonyaku, Nyonya masih muda dan cantik. Seandainya memberi kesempatan pada semangat Nyonya yang remaja itu, saat itu kecantikan toh tidak akan abadi. Jangan disia-siakan. Apabila 10 tahun lagi Nyonya baru mau keluar untuk ke pesta, ya sudah terlambat. Sudah Bu Darmi. Bu Darmi sendiri juga sudah tahu bahwa semenjak kematian Mas Martopo, hidup ini tak ada harganya bagi saya. Ibu kira aku ini hidup. Ibu hanya melihat tampaknya saja. Mengertikah Bu Darmi? Oh, saya harap arwahnya yang telah pergi itu melihat bagaimana aku sangat mencintainya. Saya tahu ini bukan rahasia pula bagimu. Suamiku sering tidak adil terhadap saya, kejam, kasar, dan tidak setia. Tetapi saya akan setia kepada bangkainya yang telah mati. Betapa saya bisa mencinta. Di sana, di akhirat, ia akan menyaksikan bahwa saya masih tetap setia seperti dulu. Apa gunanya kata-kata semacam itu? Bila lebih patut Nyonya pergi ke kebun dan berjalan, atau mungkin menyiapkan kuda kesayangan kita, si Tobi dan si Hiro di depan kereta. Kemudian Nyonya pergi pesiar atau mengunjungi tetangga kita. Oh Nyanyaku, sungguh ada apa Nyanyaku? Suamiku sangat mencintai kuda itu, Tobi. Ia pernah membawanya ke Bromo, dan asal kamu tahu betapa gagahnya saat ia menaiki kuda itu. Tobi, berilah dia rumput 2 kali lipat hari ini. Baiklah Nyonya. Engkau akan melihat, Martopo, betapa aku dapat mencintai dan mengampunimu. Cintaku bisa mati hanya apabila aku pun telah mati. Dan tidakkah engkau baik dan setia? Aku telah memalu. Aku adalah istri yang mengurung diriku sendiri. Dan saya akan tetap tinggal setia sampai mati. Dan kau tak punya malu, monyet yang tercinta. Kau selalu mengajak bertengkar dan meninggalkan aku berminggu-minggu lamanya. Bila Mas Martopo berhutang kepada Tuan, tentu saya akan membayarnya. Tapi sayangnya hari ini uang itu tidak ada pada saya.
Besok pagi, bendahara saya akan pulang dari kota dan saya akan menyuruhnya membayar kepada Tuhan apa yang sebatasnya Tuhan terima. Lebih daripada itu, baru tepat 7 bulan suami saya meninggal. Dan saya tidak bernafsu untuk membicarakan soal uang. Ya saya harap Nyonya menyegerakan pelunasan bond tersebut. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri apabila tidak bisa membayar hutang besok pagi. Mereka akan menyita perkebunan saya. Besok lusa, Tuhan akan menerima uang itu. Loh, kok bahaya tak? Saya kira saya telah cukup menjelaskannya bahwa bendahara akan pulang dari kota dan Tuhan akan menerima uang itu. Kami di sini tidak untuk bertemu dengan bendahara Nyonya. Kami di sini untuk bertemu dengan Nyonya. Tidak perlu bertemu dengan bendahara Nyonya itu. Paham? Sesungguhnya lah Tuhan, saya tak biasa dengan bahasa seperti itu ataupun tingkah laku seperti itu. Saya tak bernafsu untuk berbicara lebih lanjut. Apa bisa katakan sekarang? Tidak bernafsu. Tepat 7 bulan setelah kematian suaminya. Saya harus bayar bunga, bukan? Suaminya mati begitu saja. Bendaharanya pergi entah kemana. Semoga ditelan setan dia. Sekarang terangkanlah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus lari dari penagih melalui helikopter? Ataukah saya harus membenturkan kepala saya ke tembok batu? Tapi tunggulah. Saya tak akan membiarkan seorang pun berdaya saya. Setan akan mengajar mereka. Saya akan tinggal di sini dan tak akan beranjak sebelum ia membayar utangnya. Setan! Budak Mi. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Ia tak punya uang kontan di dompetnya. Logika macam apa ini? Lebih baik saya duduk di atas kotak dinamit daripada berbicara dengan perempuan. Nyonya Martopo sedang sakit dan tidak ingin bertemu dengan tamu. Mega sakit dan tidak mau bertemu dengan tamu. Baiklah, boleh saja. Saya pun juga tak mau bicara. Saya akan duduk di sini dan tinggal di sini sampai kau membayar hutang saya. Bila kau sakit seminggu, saya akan duduk di sini selama seminggu. Kalau kau sakit setahun, saya akan duduk di sini selama setahun. Ali, lepaskan kuda-kuda itu dari keretanya. Kita tak akan buru-buru pulang. Saya akan tinggal di sini. Katakanlah pada orang-orang di kandang itu supaya memberinya rumput 2 kali lipat. Kuda yang kiri itu rebel sekali. Jangan dipukul, goblok. Ya, boleh dipukul. Asalkan pelan-pelan saja. Nah, begitu. Kepala saya sakit. Mungkin saya harus minum. Ya, saya harus minum. Wah, Tuhan tampak bebas betul di sini. Kepada siapa ucapanmu itu ditujukan, ha? Diam, kamu salah ngomong. Kacau. Orang ini tidak mau pergi. Ya setan, betapa marahnya saya. Cukup marah untuk melempari seluruh dunia ini dengan lumpur. Sampai saya merasa sakit. Darmi! Tuhan, selama saya hidup, saya sepi ini. Saya tidak bisa mendengar suara manusia. Dan saya tidak bisa mendengar suara keras-keras. Jadi, saya mohon Tuhan jangan ganggu saya. Ya makanya Anda segera membayar kami dan kami akan segera pergi dari sini. Tadi sudah saya katakan dengan jelas dalam bahasa Indonesia bahwa saya tak punya uang kontan hari ini. Dan saya juga merasa terhormat menerangkan kembali kepadanya dalam bahasa Indonesia bahwa kami membutuhkan uang itu hari ini, bukan besok lusa. Paham? Tapi apa daya bila saya tidak punya uang? Kalau begitu, saya akan tetap di sini sampai saya mendapatkan uang saya. Nyonya akan bayar utang itu besok lusa, bukan? Saya pun akan tetap di sini. Tuan, saya minta Tuan jangan berteriak
Ini bukan kandang kuda. Saya bukannya sedang membicarakan kandang kuda, tetapi saya sedang membicarakan hak-hak hutang saya. Besok saya harus membayar bunga, bukan? Tuhan tidak tahu cara memperlakukan seorang wanita. Ah, tentu saya tahu. Tidak, Tuhan tidak tahu. Tuhan ini hanya orang kampung, orang tak tahu adat. Seorang Tuhan yang terhormat tak akan bicara seperti itu di depan seorang wanita. Wah, hebat betul. Nyonya tahu bagaimana seharusnya seorang laki-laki berbicara kepada Nyonya dalam bahasa Inggris. Dear lady, would you lend me your beautiful eyes? It's such a beautiful weather. Shall we meet again tomorrow? Sama sekali tak lucu, biadab namanya. Haha, sama sekali tak lucu, biadab banget. Saya tak tahu bagaimana bersikap terhadap seorang wanita. Yang saya tahu, Nyonya mempunyai nasib yang malang karena lahir sebagai seorang wanita. Dan tentu saja, Nyonya tahu bagaimana sifat wanita itu sendiri sebagai seorang wanita. Coba katakan pada saya, demi kehormatan Nyonya, apakah Nyonya pernah menjumpai wanita yang benar-benar jujur dan setia? Tak pernah, tentu saja. Hanya wanita itu ada jelek saja yang bisa setia. Lebih gampang mencari kucing yang bertanduk atau gagak yang berbulu putih daripada mencari wanita yang bisa setia. Tapi izinkanlah saya bertanya, siapakah yang jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki barangkali? Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan kembali. Tentu saja lelaki. Lelaki? Lelaki bisa jujur dan setia dalam bercinta. Nah, ini berita baru bagi saya. Bagaimana Tuhan sampai bisa berkata seperti itu? Lelaki jujur dan setia. Dari semua lelaki yang saya temui, hanya lelaki saya yang terbaik. Saya mencintainya dengan hangat, dengan segenap jiwa dan raga. Saya menyembah kepadanya sebagai orang kafir. Dan apa yang terjadi? Lelaki yang terbaik ini mengkhianati saya pada segala macam kesempatan. Setelah ia meninggal dunia, saya temukan lagi mejanya penuh dengan surat-surat cinta. Berkabung. Nyonya berkabung. Nyonya kira saya ini apa? Jangan dikira saya tak tahu kenapa Nyonya memakai baju bagus yang hitam ini dan menghibur diri Nyonya di antara 4 dinding ini. Manusia macam itu betapa romantisnya. Nyonya mau meniru dongeng. Apa? Apa maksud Tuhan mengatakan kata-kata seperti itu? Nyonya telah mengubur diri hidup-hidup. Ini bukan diri Nyonya. Tetapi sementara itu Nyonya lupa tak membedahi hidup Nyonya. Alangkah lancangnya mulut Tuhan. Saya mohon untuk tidak membentak saya. Saya bukannya bendahara Nyonya. Izinkanlah saya menyebut kenyataan-kenyataan. Saya bukannya seorang wanita dan saya sudah biasa serba terus terang mengeluarkan apa yang ada di isi hati saya. Maka dari itu dengan hormat saya minta, jangan menjerit. Saya tidak menjerit. Tuhanlah yang menjerit. Saya minta Tuhan meninggalkan rumah ini. Berapa kali kami harus mengatakan, kami akan pergi dari sini jika Anda membayar kami. Saya tak mau bayar. Apa? Tak mau bayar? Anda tak mau membayar hak kami? Saya nggak peduli Tuhan mau bertindak apa. Saya nggak mau bayar sepeser pun. Pergi Tuhan dari sini. Sebab saya bukan suami Nyonya ataupun tunangan Nyonya. Maka janganlah Nyonya membuat ribut. Saya tak tahan lagi. Tuhan berniat akan tetap di sini. Saya memang sudah diam di sini dari tadi. Dengan hormat, pergilah. Dengan hormat bayarlah uang saya. Saya tak mau bayar. Orang biadab. Pergi. Pergi atau tidak? Tidak. 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 Bu Darmi, antarkan Tuhan Baitul Bilal ini pergi. Tuan, mengapa Tuan tidak ingin pergi ketika diminta pergi? Mau apa sebenarnya Tuan ini? Kau kira kau bicara dengan siapa?
Aku gelas dengan umat kau nanti. Ya Tuhan, saya merasa sakit. Di mana Suto? Suto! Suto! Amat! Amat! Mereka semua sedang pergi, Nyonya. Tidak ada yang sedang di sini. Saya merasa sakit. Oh, air. Tuan, pergilah. Dengan hormat, agak sopanlah dikit. Orang biadab, engkau babi. Apa katamu? Engkau biadab, engkau babi. Loh. Kebahaya tak? Izinkanlah saya bertanya. Atas dasar apa yang nyak menghina saya? Habis, mau apa lagi? Tuan kira saya takut pada Tuan. Nyonya kira karena nyonya ini makhluk yang romantis, sehingga dapat menghina saya. Saya harus mendapatkan pembalasan. Saya menentang dengannya. Ya Robi, air. Ini harus diselesaikan dengan duel. Apakah Tuan mengira saya takut pada Tuan? Saya tak mengizinkan seorang pun menghina saya. Apalagi dihina oleh nyonya. Seks yang lemah katanya. Manusia laknat, laknat, hina. Inilah saatnya untuk membuang tahayu lama, di mana hanya seorang lelaki saja yang memberikan kuasa. Hah, kesetaraan gender, emansipasi wanita. Bah, ada batasnya juga sekarang. Jadi, Tuan benar-benar mengajak duel atau bagaimana? Baiklah, Segera. segera. Aku pernah berlatih tinju. Apakah Tuan takut? Ya, saya takut. Bohong. Kenapa Tuan tidak mau bertarung? Sebab saya suka kepada nyonya. Tuan suka pada saya. Beraninya Tuan bilang seperti itu pada saya. Pergi! Tunggu dulu. Iya. Tidak apa-apa. Tuan boleh pergi. Pergilah. Tunggu dulu. Saya benci pada Tuan. Atau tidak. Jangan pergi. Untuk apa Tuan berdiri di situ? Pergilah. Selamat tinggal. Iya, pergilah. Kenapa pergi? Tunggu. Kemarilah. Jangan dekat-dekat. Saya marah kepada diri saya sendiri. Saya masih jatuh cinta seperti anak sekolahan saja. Demam, mengemis-ngemis tentang cinta. Tapi, lihat saya adalah melewati tambang besoknya. Tapi apa peduli, panen kopi sudah tiba. Lalu muncullah nyonya. Saya masih jatuh cinta dengan nyonya. Saya mencintai nyonya. Tuan suka pada saya. Apalah. Kenapa Tuan tidak mau bertanya? Apalah. Ikan deh. Kenapa Tuhan tidak ingin pergi ketika Kenapa Tuhan tidak ingin pergi ketika dibentak? Sumpah. Tidak mau bertemu dengan tamu. Kami tidak peduli dengan jangan deh sih. Iya. Sebab saya Membayar. Dari aku aja. Segera, aku pernah berlatih tinju. Apakah Tuan takut? Tuhan takut. Mengatakan kan malu ya. Berapa kali kami harus mengatakan Anda bayar kami, baru kami akan pergi dari sini. saya akan pergi jika jamnya ber.